Ini hasil hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Profesor Utari ini, ya, beserta tim apa kolaboratornya, dilakukan di Yogyakarta, di mana mereka bisa lihat di sini, tapi saya langsung di poin yang warna biru aja. Dari hasil penelitian mereka yang dimuat di jurnal yang sangat prestis, ya, New England Journal of Medicine tahun 2021, mereka menunjukkan populasi di beberapa kelurahan di Yogyakarta yang disebarkan nyamuk Wolbachia terjadi penurunan kasus demam berdarah denggi itu sebanyak 77%. 3/4 loh Ibu Bapak sekalian. Itu sesuatu yang sangat signifikan. Oke, Dok, saya malah jadi kepikiran ya, Dok, ya. Ini saya pernah baca, bisa dicek, bisa diklarifikasi kalau memang salah. Nyamuk Wolbachia ini bukan nyamuk Wolbachia ya, mungkin Wolbachianya ini tidak bisa hidup di cuaca panas. Dikatakan tidak bisa hidup di cuaca panas. Apakah benar demikian? Jika benar demikian, berarti ini kan cuacanya panas nih. Sedangkan nyamuknya mau dilepas sekarang di Jakarta Barat. Lah, berarti nggak ada efek dong, malah nambah-nambahin nyamuk aja. Itu yang menggelitik saya itu kenapa gitu. Harus dilepaskan. Ini cuacanya lagi panas, bukan cuacanya lagi dingin, cuaca lagi panas. Wolbachianya udah disuntik-suntik, udah dilepas, udah habisin banyak, terus buat apa gitu ya? Buat apa gitu? Ya, kita cuma dapat bentol-bentolnya nanti ya Bu ya. Iya betul. Ya. Tapi pertanyaan Bu Sri ini terkait dengan slide saya yang ini. Wolbachia adalah bakteri yang cuma bisa hidup di dalam inangnya. Inangnya itu apa? Serangga. Dalam hal ini serangga nyamuk. Sama seperti kita, nyamuk juga akan mempertahankan suhu badannya. Dia akan mempertahankan suhu badannya. Artinya apa? Si bakteri Wolbachia selama di dalam. Jadi tadi kan pertanyaan Ibu, kalau Wolbachia itu nggak tahan panas, ngapain disebarkan pas saat lagi panas toh? Iya betul. Ya. Jadi kembali ke maaf, masih bisa melihat slide saya Bu? Ya, saya masih bisa terlihat ya Bu ya? Oke. Ya. Nah, akhirnya kembali ke poin ini Bu. Bakteri Wolbachia cuma bisa hidup di dalam inangnya. Inangnya itu serangga, yaitu si nyamuk Aedes dalam hal ini. Bakteri dan sama mirip seperti kita manusia, semua spesies akan berusaha mempertahankan suhu tubuhnya dalam range tertentu. Artinya apa? Artinya kalau bakteri Wolbachianya ada di dalam si nyamuk, mau panas mau dingin, gak akan ada efeknya buat dia. Jadi intinya di situ ya, efeknya nanti ke nyamuknya Bu. Oke, terus kenapa pilihannya kalau dilihat tadi ya, kalau feeling aja ya, kalau dilihat dari tadi, kalau nyamuk Wolbachia yang diinfeksi itu adalah nyamuk Aedes yang jantan, itu maka tidak ada telur yang dihasilkan gitu kan? Yeah. Bukankah itu lebih baik ya? Artinya kan nyamuknya hilang. Kenapa malah dipilihnya yang betina gitu? Itu kan masih bertambah lagi ke sana-sana lagi. Dan saya pernah baca bahwa kalau misalnya yang betina yang diinfeksi, kemudian ternyata menikah dengan nyamuk Aedes yang tidak terinfeksi Wolbachia, itu nanti ada kemungkinan yang anaknya itu atau keturunannya ada yang tidak terinfeksi Wolbachia juga gitu. Betul kan Dok? Jadi tidak ini. Nah, itu berarti ada kemungkinan yang cukup besar, artinya ada kelolosan gitu loh, bertambahlah nyamuknya. Betul. Apakah populasi nyamuk nggak bertambah banyak gitu? Ya, itu misalnya ternyata ada yang kelolosan gitu, nggak ada bakteri Wolbachianya gitu. Betul. Itu pertanyaan sangat bagus Bu. Secara matematik memang ada persentase walaupun kecil ya, di bawah 1%, akan ada yang lolos ketika nyamuk betina Wolbachia menikah sama nyamuk jantan liar. Ada nanti kurang dari 1% keturunannya bisa yang liar. Jadi memang secara matematika itu ada. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Bu Sri tadi, kenapa Indonesia nggak mengadopsi yang metode yang melepaskan yang jantan aja? Iya. Kalau saya melihat ada dua, dan ini pernyataan pribadi saya lah, pendapat pribadi saya. Pertama, memilih nyamuk jantan lalu memasukkan bakteri Wolbachia ke dalamnya, itu lebih mahal, biayanya lebih mahal dibanding
memilih dan menginfeksi nyamuk betina dengan Wolbachia. Jadi beda teknologi ini membedakan harga, Bu. Makanya sejauh ini dari tingkat negara hanya negara Singapura yang menggunakan nyamuk jantan. Ya, karena dari segi cost itu sangat besar. Ya, yang kedua, ya, tadi pertama biaya. Yang kedua adalah kembali tadi ke pertanyaan intermezzo kita di awal. Kalau kita pilih yang jantan, terus yang jantan cuma bisa menikah sama yang betina. Yang jantan Wolbachia cuma bisa menikah sama betina Wolbachia, tidak bisa menikah sama betina liar. Akibat lama-lama kan populasi nyamuk menurun kan. Yeah. Akan selalu ada pertanyaan, terutama dari ahli-ahli ekologi, ahli-ahli ekosistem. Kamu menghilangkan salah satu spesies, apa dampaknya? Apakah kamu sudah memperhitungkan 100% dampak dari penghilangan spesies itu? Itu sesuatu yang nggak bisa kita jawab, Bu. Makanya menurut pendapat saya, karena dua hal itu. Satu, biaya. Dua, kita berusaha tidak terlalu mengacaukan ekosistem dengan menghilangkan satu spesies, cuma menggeser dari hitam ke hijau, ya, dari liar ke Wolbachia, sehingga oleh karena itu maka Indonesia dan beberapa negara yang lebih besar secara wilayah memilih pendekatan yang kedua, menginfeksi nyamuk betina. Oke. Kalau misalnya yang di Singapura itu kan Dok dia memilih yang jantan yang diinfeksi ya. Yeah. Apakah ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa ada permasalahan dengan ekologi?